Selamat malam, Shalom. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bhakti 22, besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat hari yang Kau berikan. Kami boleh berkumpul dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kami serahkan ibadah keluarga ini hanya di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kidung pujian Gita Bhakti 204 bait 1, 2, dan 4. Yesus Tuhan dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah
hidupku. Yesus Tuhanku, Ialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajari aku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Ialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Maha Kuasa, Allah yang kekal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami sampaikan padamu Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan hari lepas hari. Khususnya malam hari ini kami semua keluarga lepas keluarga Jemaat GPB Sumber Kasih melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian, sehingga kami mengerti maksud kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman, sehingga kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan jadwal Sabda Bina Umat. Dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-12 menyatakan sebagai berikut. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara.
sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu yang hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Bagaimana kabarnya saat ini? Puji syukur kepada Tuhan apabila malam ini khususnya saya dan saudara-saudara sekitar kurang lebih 7 bulan. Kita tidak lagi melakukan ibadah seperti biasa, terutama bertatap muka lagi dengan saya di sektor-sektor. Namun saudara-saudara, kita juga bersyukur apabila saat ini kita boleh berjumpa meskipun secara daring dalam jaringan atau live streaming dalam ibadah keluarga saat ini. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya berharap saat ini saudara-saudara tetap sehat-sehat, bersemangat, dan tentunya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita juga harus bersemangat? Terutama dalam situasi pandemi saat ini. Mungkin saudara-saudara, ada yang di antara kita atau banyak orang juga merasa di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir ini. Kita harus tetap di rumah. Mungkin juga kita akhir-akhir ini sudah semakin jenuh. Kita tidak bisa lagi jalan-jalan seperti dulu. Atau juga ada juga para pengusaha yang saat ini usahanya sudah semakin seret, semakin berkurang. Masalah ekonomi atau tabungan keluarga juga mungkin sudah semakin menipis. Bagaimana? Apalagi juga kita tahu ada juga yang sudah terkena PHK. Bagaimana kita bisa bersemangat atau juga bersyukur? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita maklumi dan juga sangat prihatin bahwa pandemi COVID-19 ini, virus corona 19 ini, semua dialami oleh masyarakat di dunia ini. Bangsa kita, bangsa-bangsa lain, dan hampir di seluruh dunia mengalami situasi seperti kita saat ini. Orang muda, orang lanjut usia, ada yang kaya atau miskin, masyarakat biasa saja, pejabat-pejabat tinggi, sampai kepala negara pun kita tahu
mereka juga tidak bisa menghindar dari virus corona ini. Terutama kalau tidak memperhatikan kesehatannya, terutama kalau kita berada di luar rumah, mungkin ada keperluan tertentu untuk menjaga yang katanya disebut saat ini kita tahu persis protokol kesehatan. Ada harus perlu cuci tangan, pakai masker, juga jaga jarak. Saudara, kita harus menjaga, memelihara kesehatan kita agar imun, daya tahan tubuh kita juga tetap sehat. Kalau imun kita tetap sehat, kita tetap akan kuat. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Perlu juga vitamin. Selain itu juga tetap bersemangat menjalani hidup ini dengan berbagai kegiatan yang harus kita lakukan. Apapun kegiatan kita itu di rumah. Janganlah kita terlena dengan rasa sedih, rasa takut, atau juga khawatir. Sebab itu semua akan membuat daya tahan tubuh kita, imun kita akan menjadi lemah dan mudah terkena sakit penyakit. Saudara yang kasih Tuhan, selain kita juga harus bersemangat, kita juga harus bersyukur. Sebagai orang percaya, kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia sedia menolong dan memberi kita kekuatan. Meskipun kita harus menghadapi berbagai masalah, persoalan dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Dan tentunya asal kita tetap percaya dan juga tetap taat, sedia melakukan kehendaknya atau firman-Nya. Saudara, kita lakukan firman Tuhan baik dalam situasi yang tidak baik ataupun yang kurang baik. Kita perhatikan misalnya di dalam surat 1 Yohanes pasal 3. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-24. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Begitu juga Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, surat Roma pasal yang ke-10. 10 ayat ke-8. Saya bacakan. Tetapi apakah katanya ini?
Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena Tuhan selalu ada di dalam kita. Dan kita juga di dalam Dia. Mengapa kita harus merasa khawatir, merasa sedih, galau, atau juga takut di tengah masalah, tantangan yang sedang kita hadapi, dan siapapun juga sama dengan kita menghadapi di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan kita pada malam hari ini, rupanya Paulus dan murid-muridnya, karena dalam perjalanan pemberitaan kabar keselamatan atau kabar kesukaan yang dilaksanakan oleh Paulus, dia selalu ditemani oleh murid-muridnya. Dan biasanya dalam kitab para rasul menyebutkan sebagai teman seperjalanan. Tapi yang pasti mereka teman seperjalanan ini juga adalah murid-murid Rasul Paulus yang kemudian dipercayakan juga nanti untuk memelihara jemaat dan juga menjaga dan memelihara firman Tuhan. Dalam bacaan kita ini disebutkan Rasul Paulus berada di Troas. Itu ayat ke-6. Tapi sebelum ke Troas, dia ada di Efesus. Kemudian ke Makedonia dan ke Yunani. Di sana ini merupakan perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Di Efesus, Makedonia dan Yunani, Paulus menjumpai murid-murid Tuhan atau jemaat Tuhan di sana. Kalau kita baca ayat pertama dari pasal 20 ini, Rasul Paulus memberitakan atau menguatkan hati saudara-saudara atau jemaat Tuhan di sana. Artinya menguatkan, tetap memberi semangat meskipun banyak masalah tantangan yang dialami murid-murid Tuhan atau jemaat Tuhan pada masa itu. Agar mereka jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan Allah Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan menyelamatkan mereka selalu hadir bersama dengan mereka. Setelah dari Yunani, sebenarnya rencana Rasul Paulus itu berlayar ke Syria. Tetapi diberitakan bahwa Rasul Paulus tidak usah ke Syria karena banyak orang yang siap membunuh Rasul Paulus. Oleh karena itu dia kembali ke Makedonia, ke Filipi, lalu mereka berlayar menuju Troas. Ayat 6 katakan bahwa Rasul Paulus dan murid-murid atau teman seperjalanannya ada selama 7 hari. Selama 7 hari itu mereka berjumpa dengan murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan di Troas. Dan di sana Rasul Paulus juga memberikan
semangat, memberikan kekuatan, menyatakan firman Tuhan, agar jemaat di Troas, umat Tuhan tetap ada di jalan Tuhan. Mereka selalu berkumpul pada malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena tentunya siang-siang hari mereka jemaat Tuhan di sana di Troas harus bekerja untuk menghidupi keluarga rumah tangganya dari pagi sampai malam. Dan juga sementara itu kita tahu saudara-saudara, Rasul Paulus itu kan orang pembuat kemah, teknon, ahli membuat kemah. Biasanya di satu tempat dia mungkin berjumpa dengan tukang-tukang kemah di sana, membuat kemah atau memperbaiki kemah. Dari sanalah dia mendapatkan untuk kebutuhan hari lepas hari selama dalam perjalanannya. Tentunya bersama teman-teman seperjalanan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pembacaan kita diberitakan hari terakhir atau hari ke-7 sebelum Rasul Paulus meninggalkan Troas, meninggalkan jemaat Tuhan di Troas, tetap mengadakan satu pertemuan. Ada pembicaraan, ada percakapan, ada dialog untuk bagaimana tentunya umat Tuhan, jemaat Tuhan menghadapi kenyataan hidup ini bersama dengan Tuhan. Paulus selalu memberitakan kuasa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan itu pemberitaannya. Mereka yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana pembacaan kita, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu. Kuasa Tuhan tetap ada bersama orang-orang yang mengandalkan Dia. Dan itu percakapannya sampai jauh malam. Dan rupanya saudara-saudara, diceritakan di situ ada juga seorang muda namanya Eutikus. Dia tidak duduk, langsung berhadapan dengan Rasul Paulus seperti biasa, seperti murid-murid yang lain atau jemaat Tuhan yang lain. Tapi dia nongkrong di atas jendela. Nah, rupanya di ruangan itu ada di lantai 3. Nah, kita ini ibadah kita ya di Bah Minggu kita di GPB Sumberkasih ini di lantai 3. Ada jendela-jendela dan orang muda itu duduk di jendela. Di ruangan itu tentunya ada diterangi oleh lampu-lampu. Lampu di sini pasti merupakan pelita. Pelita, banyak pelita dinyalakan supaya terang. Nah, dalam ruangan makin lama mungkin sudah makin terasa hangat. Pemuda ini duduk di jendela, mungkin ada angin sepoi-sepoi, di luar sudah semakin dingin. Wah, segar sekali rasanya. Panas tapi ada rasa segar. Karena rasa segar, ada rasa panas, kemudian mengantuk. Lalu terlelap. Entah apa dalam terlelap dia bermimpi apa itu. Tahu-tahu mungkin seperti Superman kali gitu ya, dia jatuh. Mau terbang, mimpinya mimpi terbang, taunya jatuh ke bawah. Wah, pasti heboh itu di dalam ruangan itu kan. Wah, ada yang jatuh. Ada orang muda yang duduk itu jatuh, ayo semua turun ke bawah. Wah, satu yang lain, apa yang terjadi dengan saat ini? Wah, pasti ricuh, ribut, heboh. Mereka buru-buru datang, turun ke bawah. Seorang langsung mengangkat orang muda itu.
Katakan orang muda itu, wah sudah mati. Bisa bayangkan saudara-saudara, jatuh di atas, taruhlah cuma 2 meter saja, orang bisa mati kalau dia jatuh begitu rupa. Pak. Apalagi sudah lantai 3, taruhlah lantai 3 kalau rata-rata 4 meter satu lantai, berarti sudah 12 meter itu. Nah, saudara-saudara, Paulus juga turut ke bawah. Dia turun, dia lihat, kemudian dia rebahkan tubuhnya di atas si pemuda. Di dekatnya erat-erat. Entah apa yang dilakukan oleh Paulus. Yang pasti dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya. Sebagaimana juga pemberitaan firman yang disampaikan kepada jemaat di Troas. Dan tiba-tiba Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang mengerumuni orang yang jatuh itu dan Rasul Paulus, mereka ini mungkin wah bisik-bisik macam-macam begitu ya, ada yang khawatir, ada segala macam, wah ribut. Tapi Rasul Paulus katakan, jangan ribut. Sebab anak ini masih hidup. Bah, luar biasa saudara-saudara. Di mana firman Tuhan diberitakan, di sana juga kuasa Tuhan dihadirkan. Di mana berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, membingungkan. Ketika orang percaya siap melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam firman-Nya, di sana juga dinyatakan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, diberitakan juga setelah anak itu hidup, semua kembali naik ke atas. Naik ke ruang ketiga. Rasul Paulus melaksanakan tugas pelayanannya. Dan di situ dia melaksanakan Ekaristi. Ekaristi itu pemecahan roti. Kita tahu perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober kita semua jemaat atau gereja-gereja sedunia melakukan perjamuan kudus. Untuk mengingatkan akan karya keselamatan Allah yang hadir dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hadir dalam setiap orang percaya karena makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Sebagai tanda bahwa Tuhan hidup di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Sebagaimana diingatkan kepada jemaat Tuhan di Troas ini. Dan rupanya setelah perjamuan kudus, mereka makan bersama. Jamuan kasih. Dan ini satu kebiasaan di jemaat-jemaat di mana Rasul Paulus ada perjamuan kudus dulu, baru makan bersama. Ya, beda ya, perjamuan kudus dengan makan bersama atau jamuan kasih itu. Setelah jamuan kasih, mereka tetap berbincang-bincang, berbicara, bertukar pikiran, menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup. Kemudian sampai fajar menyingsing, sampai pagi benar. Baru Rasul Paulus dengan teman-teman perjalanan berangkat untuk melaksanakan tugas pelayanan, pemberitaan kabar keselamatan bagi banyak orang. Dan kabar itu sampai pada kita saat ini. Dan bagaimana jemaat di Troas setelah ditinggalkan oleh Rasul Paulus?
Mereka juga sangat terhibur, itu dikatakan, sambil mengantar anak muda itu pulang ke rumahnya. Mereka terhibur, mereka juga semangat lagi. Tentunya mereka bersyukur, bersukacita akan firman Tuhan yang selalu dekat dengan umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini, apa yang dapat kita renungkan atau kita laksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mungkin saja pada saat masa pandemi ini, mungkin ada di tetangga kita, dia harus karantina mandiri. Artinya mereka harus di rumah. Kalau mereka di rumah, tidak bisa keluar kemana-mana, paling kurang ada 2 minggu di rumah, suami, istri, dan anak-anak tentunya. Bagaimana mereka harus mempertahankan hidup di rumah untuk kebutuhan hari lepas hari. Kalau kita tahu ada tetangga kita seperti itu, kita ingatkan kepada teman-teman tetangga yang lain yang masih sehat. Mari kita bantu mereka. Mereka membutuhkan kehidupan, membutuhkan untuk seharian mereka, makanan atau minuman. Mereka kan tidak bisa lagi bergaul dengan kita secara bebas. Meskipun menjaga jarak mungkin gitu ya. Nah, kalau sudah terkumpul mungkin kita belikan makanan untuk mereka bisa masak, atau mereka makan atau kita masak, berikan natura. Mungkin hari lepas hari bergiliran sampai pada waktunya ada tim COVID datang menyembuhkan atau merawatnya, mungkin dibawa ke rumah sakit supaya sembuh. Nah, itu mungkin bisa saja seperti itu. Atau juga apabila kita menolong seseorang saja, itu bisa saja kita menolong juga orang lain. Taruhlah misalnya ada teman kita atau orang yang kita tahu kita tidak kenal, mereka perlu perhatian dan pertolongan, kita bantu, kita tolong sebisa kita. Dengan menolong itu, membantu itu sudah memberikan kepada orang itu mungkin rasa semangat hidup. Merasa ada yang mengasihi atau memperhatikan. Karena mungkin satu orang itu sama saja satu keluarga, kan ada orang tuanya, ada bapaknya, anak-anaknya. Satu orang kita tolong, keluarganya bisa tertolong semua. Satu orang ditolong, orang lain juga mungkin bisa tertolong. Karena orang itu yang kita tolong sangat dibutuhkan oleh keluarganya, oleh orang lain, atau temannya, sahabatnya. Atau kalau dia bekerja, dia bisa melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita yakin sebagaimana firman Tuhan yang diberitakan Paulus, kalau kita melakukan firman Tuhan, firman itu dekat dengan kamu, ada dalam hatimu. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu Allah bersama dengan kamu. Maka meskipun kita melakukan hanya yang biasa-biasa saja, tapi di balik itu nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang yang kita perhatikan, kita tolong. Ya kelihatannya biasa saja, sepele saja, biasa kita lakukan, orang lain juga bisa lakukan. Tapi kalau kita lakukan dengan kasih
dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang biasa itu jadi luar biasa. Bagaimana juga Paulus menyatakan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita siap melakukan firman Tuhan? Meskipun kita lakukan hari lepas hari biasa saja, diam di rumah misalnya, sewaktu-waktu juga mungkin kita bisa video call misalnya dengan teman atau siapa yang sakit kita doakan. Atau ada kesempatan di jalan kita boleh karena ada keperluan tertentu menjaga protokol kesehatan. Ada orang yang perlu kita tolong, kita bantu seperlunya. Biasa saja kelihatannya perbuatan yang sepele. Tapi di balik itu ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan hanya untuk kita, untuk orang yang kita perhatikan. Apakah kita siap melakukan kehendak Tuhan? Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberi kuasa-Nya bagimu untuk menghalau kuasa maut seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam nama-Nya pasti kau menang. Mari bebaskan orang yang tertawan dalam gelap dan dosa menyekap. Firman Tuhanmu jadikan pegangan, kuasa maut pun pastikan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya, kami yakin Tuhan selalu dekat dengan kami, menolong, memimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Meskipun banyak masalah, tantangan, pergumulan yang kami alami di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami yakin Tuhan selalu menaungi kami dengan kasih kuasa Tuhan. Di berbagai kegiatan yang boleh kami lakukan, baik di rumah, mungkin dalam tugas pekerjaan yang harus kami lakukan, di tempat kami berkarya. Mungkin juga kami berinteraksi dengan tetangga atau siapapun yang mungkin kami tahu mereka membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan pakai kami untuk memperhatikan dan menolong mereka. Karena kami tahu di balik ini kuasa Tuhan juga dinyatakan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan hati pikiran kami. Kami tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Bahkan selalu bersemangat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan dalam surga, kami juga berdoa untuk masyarakat, bangsa-bangsa, negara di dunia ini. Karena kami tahu bahwa masa pandemi ini sudah mencakupi hampir seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan para pemerintah. Berikanlah kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya. Memberikan
kesejahteraan sosial, ekonomi, kekuatan kesehatan bagi masyarakat bangsa negaranya. Begitu juga untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok negeri ini. Bersamalah dengan mereka, pimpin dan bimbing mereka. Biarlah kekuatan hikmat daripada Tuhan juga selalu menyertai mereka. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa negara kami yang tersebar di pulau-pulau seantero Nusantara ini. Biarlah satu saat nanti sesuai dengan karya kehendak Tuhan, baik bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya negara kami, cita-cita kemerdekaan hidup masyarakat yang maju, adil dan makmur dapat diwujud nyatakan karena turut campur Tuhan bagi bangsa negara kami ini. Tuhan dalam surga, kami juga teringat akan teman, sahabat, kenalan kami yang saat ini sedang menghadapi banyak masalah, tantangan dan pergumulannya masing-masing pribadi maupun keluarga. Kami mohon Tuhan kiranya tetap menyertai mereka. Biarlah iman percaya mereka semakin teguh, semakin kuat. Dan tetap yakin kuasa-Mu juga hadir bersama dengan mereka. Sehingga mereka mampu mengatasi masalah, tantangan, pergumulan yang sedang dihadapi. Bagi mereka yang saat ini terpapar atau juga yang masih menderita sakit, tengah dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing, bersamalah dengan mereka Tuhan, naungi mereka dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap menyertai mereka. Dan biarlah dengan kehendak Tuhan satu saat teman sahabat kami itu boleh pulih lagi. Bahkan juga dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang harus mereka lakukan dari hari ke hari. Tuhan dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Pakailah mereka, pribadi atau persekutuan jemaat, sebagai penyalur kuasa kasih Tuhan bagi masyarakat yang lemah, masyarakat yang tidak berdaya di masa-masa pandemi virus corona ini, agar mereka dapat memperhatikan, membantu, menolong mereka yang lemah, yang tidak berdaya. Dan mereka semua akan memiliki kekuatan kembali menjalani kehidupan ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Begitu juga kami serahkan akan kehidupan jemaat, keluarga-keluarga jemaat GPIB Sumber Kasih. Bersamalah dengan mereka Tuhan, pakailah hidup mereka sebagai tanda kebaikan kasih Tuhan, baik di tengah keluarga atau juga teman, sahabat, para tetangga dimanapun mereka berada. Sehingga melalui mereka jemaat Tuhan, jemaat GPIB Sumber Kasih, banyak orang melihat dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan Maha Kuasa yang siap melayak, membantu, menolong dan menyelamatkan banyak orang dari berbagai masalah tantangannya. Oleh karena itu kami serahkan seluruh warga jemaat dalam kasih Tuhan, anak-anak dalam pendidikannya, mereka yang sudah bekerja berikan kekuatan kesehatan. Bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong pimpin mereka. Agar mereka tetap yakin Tuhan pimpin dan mereka satu saat apapun pekerjaan yang mereka
mereka dapat lakukannya dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh yang terkait dalam pelayanan ibadah secara daring ini. Baik adalah ibadah minggu maupun ibadah keluarga. Berkati mereka, berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan senantiasa. Sehingga mereka Tuhan pakai menjadi berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan untuk masyarakat atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Tuhan dalam surga, kami serahkan bagi mereka yang saat ini masih dirundung duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai, kasihi. Yakinkanlah mereka ya Tuhan, naungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap dapat bersemangat menghadapi kenyataan hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan mereka tidak terlena, tetap dirundung duka cita. Namun mereka tetap diliputi oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga hidup mereka, keluarga mereka juga turut berbahagia dan selalu bersuka cita apapun yang mereka alami hadapi dalam kehidupan ini. Kami serahkan kami sekalian yang terkait dalam pelayanan ini, baik pemandu lagu, pianis, liturgis, kami serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, dan kami sampaikan doa ini hanya dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tawari 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup.
Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan penuh ketaatan, penyerahan diri kepada Tuhan. Tetap bersemangat, bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah ini, dan lakukanlah perintah dan kehendak Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian Gita Bakti 113, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Kita syukur menggema, naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu. Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadap, kami tetap bersatu, kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.